Eh, Halo, selamat siang. Saya buat video untuk melengkapi webinar yang kemarin ya, masih mengenai topik Bollinger Band. Saya khawatir kemarin rekamannya hanya berisi suara dan dari hasil rekaman saya lihat belum ada gambar ya, saya nggak tahu itu terekam, tapi suaranya sih terekam. Oke, Bollinger Band itu dibuat oleh John Bollinger. Eh, dia adalah salah satu analis teknikal finansial dan pada tahun 2001 membuat buku yang berjudul Bollinger on Bollinger Bands. Nah, ini merupakan indikator dinamis, artinya dia adalah leading indikator. Jadi akan menghilangkan keterlambatan yang menjadi sebagian besar dari indikator yang kita lihat itu kan eh, kebanyakan adalah latching ya, lebih terlambat. Ya, dan ini adalah bersifat dinamis, jadi ini adalah leading indikator dan ini termasuk indikator tren. Hal yang perlu diketahui, pertama, fungsi dari BB ini adalah untuk mengukur volatilitas harga dan sebagai penguat tren, juga untuk melihat jenuh beli dan jenuh jual, overbought dan oversold, di mana indikator ini memiliki dua pita, pita atas dan pita bawah atau disebut upper band dan lower band, di mana kalau dalam kondisi tren indikator ini akan mengembang dan dalam kondisi sideways dia akan menyusut, mengecil. Makanya dibilang Bollinger seperti apa ya? Seperti botol ya. Bawaan dari settingan awalnya defaultnya itu di SMA 20. SMA 20 ya, rata-rata menggunakan SMA 20. Dan upper band dan lower band atau pita atas dan pita bawahnya itu berdasarkan dari deviasi SMA 20. Jadi hasil penyimpangan baku dari rata-rata pergerakan 20. Jadi deviasi ini penyimpangan seperti apalah. Penyimpangan itu bisa penyimpangan berapa? Tapi kalau bawahnya sih penyimpangan 2 ya. Tetapi penyimpangan 2 yang original, yang apa ya, yang default saya lihat terlalu terlalu dekat. Bisa kita upgrade atau revisi ke deviasi 2,5 plus dan minus. Oke, jadi standar deviasi adalah penyimpangan. Kalau bahasa Indonesia penyimpangan baku ya. Jadi bisa plus dan minus, deviasinya 2 dari nilai sebenarnya, nilai rata-rata dari standar SMA tersebut, simple moving average. Nah, kalau teman-teman lihat dari tampilan slide ini adalah MA20 simple moving average, close, ban atas, upper ban dan lower ban. Jadi biasanya disebut demikian namanya. Jadi yang garis tengah itu disebut dengan middle band ya, atau SMA 20 di situ. Nah, fungsinya untuk volatilitas adalah akan terlihat volatilitas itu terjadi kalau dia mengalami breakout kemudian candlenya itu nempel di garis luar. Dalam kondisi tren turun, dia akan nempel di ban luar ya, di garis luar. Nah, ini adalah deviasi 2. Deviasi 2. Nanti bisa di-upgrade ya deviasinya ke 2,5. Ini untuk mengukur volatilitas dan kita lihat kalau suatu aset kalau mengalami penyusutan volatilitas biasa akan terjadi sideways dan dari sideways itu akan terlihat bahwa Bollinger Band cenderung menyusut dan berbentuk seperti leher botol. Dan ketika terjadi volatilitas besar atau terjadi tren cenderung berkembang ya. Bannya berkembang, melebar.
Kemudian untuk kondisi overbought dan oversold, pada umumnya kondisi harga itu berada di luar garis ya. Di luar garis atas dan garis bawah. Makanya saya bilang kalau bisa di-upgrade ke deviasinya ke 2,5. Lebih lebar sedikit dibandingkan dengan bawaannya karena berhubung dengan volatilitas yang terjadi akhir-akhir ini karena pandemi, rata-rata pergerakan harga melebar, sangat tidak lazim. Kemudian kalau terjadi kondisi oversold atau overbought itu harus kita perhatikan, minimal kita mengetahui price action tentang support dan resisten atau supply dan demand. Jadi harus ada panduan seperti itu. Karena kalau hanya semata-mata gunakan Bollinger Band itu sepertinya sangat kurang ya, karena dia hanya alat bantu. Signal entry biasanya ketika terjadi harga melewati garis tengah middle bandnya di SMA 20. Dan target kita bisa tempatkan pada garis luar atas atau bawah. Seperti ini contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah kategori overbought, di mana candle close di atas luar garis dengan dengan setelan default deviasi 2. Makanya saya menyarankan untuk menyetel deviasinya lebih besar. Nah, kita perhatikan ketika terjadi penyeberangan pertama, harga menyeberang MA20, sebisa mungkin jangan entry dulu, tunggu dia turun ke MA20 kembali, karena pada umumnya ketika terjadi kenaikan pertama itu bukan kenaikan. Biasa kan dia akan retest dulu baru dia naik kembali. Dan syaratnya yang harus kita tahu dengan pasti adalah bahwa harga yang naik melewati MA20 garis tengah middle bandnya, harga yang naik minimal dia harus sudah terjadi breakout. Sudah terjadi breakout terlebih dahulu. Oke, kemudian dia retest. Retestnya biasanya harga akan cenderung kembali ke MA20 sebagai support dinamisnya. Kembali ke support dinamisnya. Jadi syaratnya harus breakout. Kondisi di atas MA20, kondisinya berada di ban atau lorong atasnya, pita atasnya. Itu syaratnya. Harga yang overbought itu tidak semata-mata bahwa harga itu sudah akan berbalik arah ya, karena overbought itu tidak mengidentifikasikan bahwa akan terjadi perubahan tren sampai terjadi breakout. Apalagi ini adalah baru permulaan pergerakan yang sudah breakout resisten. Jadi kemungkinan besar harga yang turun itu berupa koreksi. Nah, di sini juga terjadi breakout, harga tidak turun, tetapi terjadi sentimen. Artinya ini sedang terjadi dalam tren naik. Kita melihat di sini ada beberapa titik overbought-nya, jenuh beli ya. Dan di sini terjadi penyeberangan melewati MA20. Kemudian ini saya hitung kalkulasi sebagai penurunan pertama. Jadi ini hanya berupa koreksi. Kalau kita perhatikan lebih jauh, ini harga yang turun ini terjadi oversold karena juga berhubungan dengan sebab di sini ada support. Ini ada support ya. Ini ada support. Jadi turun ini overbought. Dari overbought ke oversold ini merupakan koreksi. Dan cenderung kita melihat Bollinger Band-nya ini merata. Oke, ini adalah kita perhatikan di sini terjadi penyeberangan. Oke, penyeberangan ban menyempit kita lihat ya, menjadi leher botol di sini. Konsolidasi, kemudian terjadi breakout. Dan harga mulai menempel di luar garis. Ini breakout. Oke, kemudian dia terjadi konsolidasi di atas ban 20. Ini MA tengahnya, middle bandnya berfungsi sebagai support. Oke.
Nah, dalam kondisi turun yang kita lihat ini adalah oversold, jenuh jual. Itu jenuh jual. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada usaha mencoba untuk turun yang pertama, tetapi MA20 masih berfungsi sebagai support. Nah, ketika harga terjadi penurunan, dia sudah breakout. Breakout support ini, breakout menyeberangi MA20. Juga kita lihat di sini ada support yang dia lewat di sini. Oke, dia lewat. Kemudian terjadi koreksi kembali ke MA20 dinamis berfungsi sebagai resisten dinamis. Oke, di sini terjadi breakout lagi dan harga berada di lorong bawah, di band bawah. Dan kita lihat harga mulai menempel di garis luar. Terjadi volatilitas ke bawah sampai dia break. Di sini terjadi jenuh. Dan di sini perhatikan ada harga yang berhenti di sini. Ini juga sudah, ini merupakan base konsolidasi masa lampau yang juga sudah di break. Oke, di break. Oke, itu overbought bagian atas. Dan sekarang kondisi uptrend terjadi bila harga telah melewati menembus upper band dan harga penutupan berada di luar band. Oke, nanti kita coba menggabungkan atau menambahkan volatilitasnya ya. Tapi sebelumnya kita harus ada pemahaman tentang candlestick, kemudian konfirmasi harga, breakout, support resisten. Ini hal yang sangat umum ya. Sangat umum dan wajib kita tahu sehingga bisa memanfaatkan kondisi ini. Oke, selanjutnya kita lihat harga menyerang MA20. Crossing ya di atas. Kemudian di sini ada high, dia breakout. Kemudian di sini ada coba turun, tapi dia tendang ke atas, berada di atas ban dan terjadi volatilitas ban trennya jadi naik. Nah, sekarang kita melihat kepada teknik transaksi menggunakan Bollinger Band tapi dengan penggabungan dengan beberapa sistem, dan ini akan sangat baik. Kita tes. Oke, saya gunakan 1 jam. Jadi kita lihat ya. Ini adalah 1 jam. Nah, ini Bollinger Band-nya setelan default ya. Nah, sekarang selisihnya atau deviasinya saya jadikan 2,5. Tapi kalau seandainya mau menggunakan 3 juga boleh. Jadi kalau kita gunakan 3, jarang sekali harga berada di luar. Kalau terjadi di luar berarti itu overbought yang cukup valid, yang cukup kita pertimbangkan untuk entry. Nah, namun sebelumnya kita perlu membuat batasan harga. Di mana sih letak support resisten? Karena itu akan membantu. Karena Bollinger Band ini hanya berfungsi untuk membantu kita melihat kondisi trennya bagaimana. Oke. Nah, bisa juga menambahkan indikator yang lain seperti volume untuk melihat pergerakan intraday-nya seperti apa.
Oke, kalau kita perhatikan di sini saat ini harga ini berada di MA tengah 20. Oke, dan harga membuat rendah baru di sini. Saya buat beberapa batasan untuk membatasi membuat ruang pergerakan harga supaya saya bisa pantau kira-kira kisaran harga akan berada di mana. Oke. Nah, kita lihat di sini terjadi double bottom di dua, berarti di sini terjadi dua kali overbought, di sini overbought, di sini juga overbought, dan harga nyebrang di apa di MA20 di garis merah. Saya ganti aja warnanya. Oke, dia nyebrang dan harganya kelihatan mulai nempel ya, mulai nempel. Jadi saya tunggu kira-kira di sini lah ya, ada penurunan sekitar MA20 lalu lakukan entry. Oke, jadi seperti ini sudah. Jadi kita bisa lakukan entry buy di sini. Oke, kita lakukan entry buy. Targetnya boleh di resisten terdekat di sini ataupun resisten ini ya. Karena kalau saya lihat ini harganya berada di atas band atas dan kemudian di sini terjadi double bottom. Jadi minimal kita akan mendapatkan satu gelombang ini naik. Naik kemudian koreksi. Jadi perhitungannya nanti ada kemungkinan harga ke sini atau ke batasan yang atas. Di antara inilah duanya. Karena di sini juga membuat high baru yang kelihatan dia sudah break high daily ya di sini ya. Jadi penurunan ini saya menganggap sebagai koreksi. Jadi kalau teman-teman mengukurnya ini berada di sekitar 50% ya. Di sekitar 50%. Oke, di sekitar 50% posisi yang ada. Ini volumenya sudah menjelang penutupan sesi Amerika. Kita lihat nih volumenya cenderung hilang. Ini sudah masuk market Asia, harga mulai naik dan perhatikan biasnya. Di sini biasnya kecenderungannya membuat harga rendah yang lebih lebih tinggi sehingga biasnya menunjukkan kecenderungan yang cenderung lebih ke atas dan harga berada di di lapisan atas. Jadi kalau misalnya kita menempatkan targetnya kita di sini, sebenarnya kita sudah bisa keluar dari pasar. Bisa keluar dari pasar ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, perhatikan di sini harga membentuk doji dan dia tidak membreak out support di sini. Ini adalah support resisten ya, ada resisten, ada support. Jadi ini masih walaupun berada di lorong bawah, tetapi bias yang kita dapati ini masih merupakan bias naik di mana harga low menjadi di sini higher low menjadi higher low. Kemudian kita perhatikan harga high di sini menjadi higher high di sini. Jadi ada kecenderungan harga masih naik. Dan tadi pin bar ini mendukung karena volume transaksinya atau aktivitas transaksinya cukup besar. Oke. Ya. Ini sudah dekat dengan resisten dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita melihat ini seperti ini adalah sentuhan pertama ya. Jadi kita bisa liquid posisi dulu, nanti kita
posisi bisa liquid dulu. Oke. Oke, kita lihat nanti ini di sini apakah ada pola turun atau malah harga menembus resisten. Kondisinya di atas ban atas Bollinger Band, tetapi kalau kita perhatikan volume transaksi aktivitas menurun, dan ketika harga turun di sini ini cenderung menjadi lebih besar. Jadi kita bisa berspekulasi di sini untuk ambil posisi yang berlawanan dengan resiko yang masih cukup kecil sekitar 30 pip dari sini ya untuk jarak stop lossnya. Kita tes. Jadi kira-kira nanti kalau kita buat batasan kembali, kita akan keluar posisi di kisaran sini. Karena di sini adalah support dan resisten. Yang kalau kita tarik di sini ya ada harga low dan ekspektasinya bisa seperti ini. Kita lihat. Nah, di sini harga mulai meningkat volumenya ya. Aktivitasnya mulai besar di sini. Oke, kelihatan ini pola turun. Kita coba lagi. Masih turun. Jadi selama posisi itu benar, kita lihat di sini ada breakout minor support. Selama posisi itu benar, naikkan posisinya ya. Jangan puas hanya satu posisi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, harga ini membentuk konsolidasi yang pendek ya. Maksudnya tutup botolnya ini masih pendek sekali. Jadi ada kemungkinan besar ini terjadi volatilitas tinggi. Dan support-support yang lalu masih akan berfungsi. Dan sebaiknya kalau udah model demikian itu boleh ikut posisi dulu. Karena kita lihat ini ada candle naik kecil, tetapi volume transaksinya besar. Oke. Dia bayar kembali. Saya tes 2 kali posisi. Oke. Nah, itu adalah cara penggunaan Bollinger Band yang kita padukan dengan aktivitas transaksi berdasarkan volume tick. Jadi mesti ada alat bantu teknikalnya ya supaya kita lebih paham dalam memahami pergerakan harga di pasar. Jadi ingat sekali lagi, perhatikan biasnya lebih cenderungnya kemana, kenaikan aktivitas, kemudian untuk price actionnya ya, terutama price actionnya diperhatikan, level-level harga diperhatikan. Oke, sampai di sini aja dulu videonya tentang Bollinger Band. Semoga bermanfaat buat kita semua dan bisa dijadikan perbandingan di dalam analisa ke depan.